Selamat malam semuanya di Indonesia. Selamat sore mungkin yang berada di sekitar Italia. Salam jumpa, selamat bertemu kembali di waktu dan kesempatan ini. Kalau tanggal 16 yang lalu, saya mengajak Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian untuk mengenal siapa itu Santo Montfort dan spiritualitas marialnya. Nah, sekarang saya ingin mengajak Ibu Bapak, Saudari-saudara sekalian untuk merenungkan, untuk mendalami panggilan kita sebagai orang Kristiani, kita orang Katolik, dan juga ada saudara-saudari kita yang Protestan. Kita semua adalah kaum Kristiani, dipanggil untuk mengikuti Tuhan Yesus, tapi sebagai orang Katolik, kita punya jalan yang paling singkat, paling mudah, paling cepat, paling aman untuk sampai kepada Yesus, ialah Maria. Maka tema yang saya tawarkan kepada kelompok doa ini, pada Ibu Regina Gunawan dan kawan-kawannya, dan semua yang hadir di dalam Zoom ini, untuk belajar menjadi Kristiani, itu artinya menjadi Marial. Terinspirasi oleh kata-kata Paus ke-6 dalam kunjungannya ke pelataran suci Bunda Maria, Santuario Bonaria, di kota Cagliari, di Italia. Pada waktu itu beliau mengajak umat Kristiani untuk sungguh-sungguh menjadi Kristiani. Kalau mau menjadi Kristiani, berarti menjadi seorang Maria, memiliki semangat teladan hidup seperti Bunda Maria. Itu secara sederhana. Baik. Nah, pertama-tama saya ingin mengajak Ibu Bapak Saudari-saudara sekalian untuk melihat siapa itu Bunda Maria. Ya, kita semua tahu, Bapak Ibu juga tahu, kenal, dan juga punya relasi, punya hubungan secara rohani atau secara spiritual dengan Bunda Maria. Siapa dia? Ada seorang penulis bernama Chris Maunder, dia mengatakan bahwa nama Maria itu ditarik dari kata Miriam, yang dalam bahasa Ibrani Maryam, dalam bahasa Aramik, ya, dan diterjemahkan menjadi Maria dalam bahasa Yunani atau Latin yang sekarang kita pakai. Nah, pada umumnya nama ini dipakai pada abad pertama di Israel atau di Palestina dan seringkali digunakan oleh kaum perempuan dalam Perjanjian Baru. Nah, kita tahu siapa sosok yang paling terkenal setelah Yesus. Menurut Bapak Ibu Saudara-saudara, siapa yang paling terkenal setelah Yesus? Siapa lagi kalau bukan ibunya Maria. Ibunya Yesus, yakni Maria. Nah, setelah Maria, ibunda Yesus itu adalah nama yang paling mudah diidentifikasi atau dikenal dalam Injil. Di sana ada nama Maria Magdalena yang berasal dari wilayah Magdala dekat Danau Galilea. Selain itu dari kitab suci muncul beberapa nama Maria yang mana diantaranya dikaitkan dengan putra mereka. Ingat, coba buka dalam Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 27 atau bisa juga mulai dari ayat 25 sampai 27. Saya ulangi, Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27. Bagi yang punya kitab suci elektronik, silakan buka di laptopnya ataukah di Android-nya. Atau punya kitab suci, silakan membukanya. Ingat peristiwa di bawah kaki salib. Di bawah kaki salib dan di makam yang kosong, hadirlah, di sana dikatakan, Maria, ibu Yakobus muda dan
Yoses dalam Markus bab 15 ayat 40, atau dalam Matius bab 27 ayat 56, atau dikenal pula sebagai Maria yang lain di dalam Matius, yakni Maria Yakubus di dalam Markus dan Lukas, dan Maria Yoses dalam Injil Markus, dan Maria Kleopas bisa dilihat dalam Yohanes misalnya bab 19 ayat 25. Selain nama-nama itu, muncul nama Maria saudari Marta dalam Lukas dan Yohanes, Maria mother of John Mark dalam Kisah Rasul bab 12 ayat 12, dan Maria dalam surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma bab 16 ayat 6. Jadi muncul di situ nama-nama Maria. Nah, perlu diidentifikasi siapa mereka. Nah, pertanyaan kita, apakah nama-nama itu memperlihatkan identitas tertentu dan punya kaitan erat atau hubungan yang khusus juga dengan Maria yang kita mau dalami saat ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi bagi kita tidak penting untuk mengenal lebih dalam siapa nama-nama Maria tadi, karena di sini bukan saatnya, tempatnya kita mendalami itu. Nah, ada seorang penulis lain lagi, dia namanya Jaroslav Pelikan. Dia mengatakan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa kira-kira hampir di sepanjang 2000 tahun ini, nama Maria itu dianggap sebagai sebuah nama yang paling sering dipakai oleh anak-anak perempuan saat mereka dibaptis. Dan melalui seruan Yesus, Maria, dan Yosef, atau hanya memakai sebutan Yesus Maria, Jesus Maria. Mungkin hadir di sini Bapak Ibu, para saudariku yang bernama Maria. Berbahagialah mereka yang mempunyai nama Maria. Itu bukan berarti nama-nama yang lain, nama-nama santa atau santo yang lain itu tidak berarti. Semuanya punya makna. Nah, ini seperti kebiasaan yang dipakai di wilayah Slovak atau di Eropa Timur. Dan juga barangkali di wilayah-wilayah lain di berbagai belahan dunia. Maka sebutan ini, saudara-saudari, tampaknya begitu populer. Nah, seruan Salam Maria yang tadi Bapak Ibu saudara-saudari kita daraskan, kita ucapkan setiap kali berdoa, Salam Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te, dan seterusnya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, dan seterusnya. Nah, seruan Salam Maria ini yang kita doakan berkali-kali secara istimewa pada bulan Oktober ini, yang hampir kita akhiri, itu dipandang sangat familiar, itu sangat dikenal, dan itu ada dalam hati setiap umat Katolik. Ada di dalam hati setiap kita, Bapak Ibu. Nah, nama Maria itu merupakan nama yang paling sering dipakai atau diucapkan di dunia barat. Nah, sekarang di bagian timur, di belahan dunia timur, kita di Asia juga memakai nama Maria. Hal yang paling menonjol bahwa di dunia barat nama Maria itu terpatri, dipakai di mana-mana. Misalnya juga di dalam kesenian, di dalam musik, opera, dan seterusnya. Maka penggunaan nama ini tentunya mempunyai makna dan arti jauh lebih dalam, melebihi nama-nama wanita lainnya di dalam sejarah. Kalau nama Maria menjadi sebuah nama yang begitu disukai, digemari oleh manusia, lantas pertanyaan kita, bagaimana selanjutnya nama ini memperlihatkan identitas atau ciri tertentu? Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika nama Maria direnungkan,
atau kita refleksikan sebagai sebuah nama yang sangat menarik perhatian dan menjadikannya seperti sebuah nama dengan pribadi yang amat penting, maka itu berarti memperlihatkan betapa istimewa dan mendalam lalu berharga nama itu dan identitas orang. Nah, menurut Chris Maunder, sebetulnya ketika seseorang mau mencari dan mengenal lebih jauh siapa itu Maria atau apa identitas Maria, maka dia perlu mengetahui dua jenis tendensi yang akan kita lihat berikut ini. Apa saja kedua jenis tendensi itu? Yang pertama, tendensi pertama lebih berpusat pada bagaimana upaya mengenal atau memahami mereka. Nah, tradisi Katolik yang mengenal Maria Magdalena, ini gambarnya, bisa lihat Santa Maria Magdalena, dan Maria saudari Marta selama bertahun-tahun, dan Maria ibu Yakobus dan lain-lain, itu dianggap sebagai orang yang sama dengan Maria Kleopas. Kalau baca dalam Yohanes bab 19 ayat 25 dan seterusnya. Di situ muncul ada nama Maria, Ibu Yesus dan seterusnya. Ada beberapa yang mengenal Maria sebagai Ibu Yakobus, sebagai Maria ibunda Yesus. Sekalipun demikian, hanya segelintir orang saja yang beranggapan seperti itu. Nah, itu tendensi yang pertama, ada kecenderungan seperti ini. Yang kedua, tendensi yang kedua, para penulis modern lebih cenderung menyepakati untuk membedakan mereka dalam tradisi-tradisi Injil berasal dari sumber-sumber. Yang jelas, Bapak Ibu Saudara-saudari, sebetulnya nama Maria adalah sebuah nama yang sangat umum pada masa itu. Dan oleh karena itu, tendensi atau kecenderungan untuk mengetahui dengan lebih baik tentang nama ini dapat dipahami, namun itu adalah akurat. Lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, hadiran perawan Maria dalam sejarah kekristenan itu sangat penting. Nah, kehadiran Maria yang kita bicarakan saat ini, kita alami ini, tentu saja jauh melampaui peran dan fungsi para wanita lainnya sepanjang sejarah hidup manusia. Nama Maria itu tetap dikenal, tetap hidup sampai kapanpun, sampai saat ini. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, tidak hanya ada dalam kekristenan, tetapi juga misalnya dalam dunia Muslim, dunia Islam. Kalau Anda membaca dalam Surah Maryam bab 19, ada salah satu kitab dalam Al-Quran itu khusus berbicara tentang Maryam. Dan Maryam ini adalah Maria ibunda Yesus. Tapi lihat, dalam Injil kita, tidak dalam Alkitab kita, tidak ada satupun kitab yang berbicara secara khusus tentang Maria. Maka pertanyaan kita, kadang-kadang orang bertanya, bahkan saudara-saudara kita yang Protestan bertanya, mengapa kalian orang Katolik itu sangat sayang, suka, hormat, dan berdoa kepada Maria? Mengapa kalian memperlakukan dia sedemikian istimewa? Tidak ada kitab khusus dalam kitab suci kita yang berbicara secara khusus tentang Maria. Tidak ada. Barangkali Bapak Ibu pernah mendengar ada omongan-omongan seperti ini. Lalu apa tanggapan kita, jawaban kita sebagai orang Katolik, saudara-saudari? Dalam Alkitab kita, kalau mau dihitung-hitung, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru, kira-kira ada berapa banyak ayat yang berbicara tentang Maria? Coba Anda membuka balik kitab suci perjanjian baru. Ada berapa ayat di situ? Atau dalam perjanjian lama, ada berapa banyak ayat yang berbicara tentang Maria? Sangat sedikit, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tidak banyak. Ayat yang tidak banyak ini bukan berarti tidak berbicara apa-apa tentang dia. Justru yang sedikit ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, berbicara banyak hal tentang Maria. Ada 134 atau 135 ayat dalam kitab suci kita, Alkitab kita, yang berbicara tentang Maria. Entah secara langsung atau eksplisit dalam perjanjian baru,
maupun secara tidak langsung atau implisit dalam perjanjian lama, sedikit. Namun yang sedikit ini berbicara begitu banyak tentang Maria dan relasinya dengan. Nah, kita kembali ke laptop. Kembali kepada pokok pembicaraan kita tadi, bahwa nama Maria tidak hanya terkenal dalam dunia kekristenan, tapi juga dalam dunia Muslim. Dalam Islam, sosok Maryam atau Maryam tampil sebagai seorang wanita istimewa yang mendapat tempat terhormat bila dibandingkan dengan para wanita lainnya dalam keimanan mereka, dalam keimanan Muslim. Jadi nama Maria dalam tradisi dan keyakinan umat Muslim, khususnya dalam Al-Quran, sejatinya mendapat tempat istimewa dan menjadi satu-satunya wanita yang sangat dihormati oleh pemeluk agama itu. Kehadirannya sebagai ibunda dari Nabi Isa Al-Masih oleh umat Muslim tentu mendapat tempat istimewa di hati para umat Muslim. Nah, misalnya dalam surah Maryam bab 19, misalnya dikatakan malaikat Gabriel berkata kepada Maryam, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhan untuk memberimu seorang anak laki-laki. Yang siapa anak itu kalau bukan Isa Al-Masih, yakni Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih, keistimewaan wanita ini ternyata punya pengaruh yang besar bagi umat Muslim juga. Misalnya begini, pertanyaan kita, mengapa banyak orang Muslim, misalnya wanita dari Libanon, berziarah ke Fatima di Portugal? Untuk apa mereka pergi ke sana? Untuk memohon doa perantaraan Bunda Maria. Jadi pertanyaan saya, mengapa harus ke Fatima? Mengapa harus ke Portugal? Untuk memohon doa perantaraan Bunda Maria, saudara-saudara. Alasannya sederhana. Lain alasannya ini bahwa Maryam atau Maria telah dianggap sebagai wanita penolong kaum perempuan saat partus, saat melahirkan. Itu keyakinan yang sangat kuat dalam diri saudara-saudari kita. Apakah keyakinan ini ada juga dalam keyakinan para wanita, para ibu saat hendak melahirkan seorang anak, seorang bayi? Selain alasan bahwa Maryam telah dianggap sebagai wanita penolong kaum perempuan saat partus, nama suci Fatima ternyata secara tidak langsung ikut menghadirkan dan mengingatkan kaum wanita Muslim akan nama putri dari Nabi Muhammad. Maria dalam Islam, dalam dunia Islam dan dunia kekristenan, sebetulnya kehadiran sosok ini bisa menjadi jembatan penghubung dalam sebuah relasi dialog antara agama, sebetulnya antara misalnya Muslim dan Katolik, Muslim dan Kristen. Sebetulnya menjadi titik perjumpaan yang bagus untuk menjalin relasi, hubungan yang lebih dekat, menjadi lebih harmonis. Tapi sayangnya seringkali itu tidak terlalu kuat terjadi, didialogkan. Menjadi titik perjumpaan, medan berdialog yang baik antara kedua umat beriman. Bunda Maria sejatinya mendapat tempat di hati baik umat Katolik maupun umat Muslim. Kita perlu garis bawahi. Mengapa? Karena salah satu hal yang paling unggul, yakni karena kesucian, kekudusan Maria. Dalam tradisi gereja Katolik Timur, mereka menyebut Maria sebagai Panagia, Tuta Pura, Tuta Santa, seluruhnya kudus, seluruhnya suci. Tidak ada noda, tak bercela. Karena Maria pada awalnya adalah sudah suci. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam dunia modern, kehadiran Bunda Maria dan identitas atau perannya itu menjadi sebuah tema aktual dan sangat relevan serta paling diminati oleh kaum Muslim. Jadi menggali lebih jauh hubungan iman mereka yang mendalam dengan agama-agama besar yang sangat dominan di peran. Kehadiran Bunda Maria juga dalam dunia modern kadangkala juga bisa menjadi titik awal perdebatan agama modern tentang sifat dan peran kewanitaannya. Misalnya salah satunya yang sampai sekarang kadang-kadang kita orang Katolik juga, ya, ketika orang bertanya apakah Maria itu masih perawan atau tidak,
tetap perawan atau tidak? Bagaimana melahirkan Yesus yang perawan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang seringkali membuat kita orang Katolik juga tidak mudah menjawabnya. Tradisi, iman, dan keyakinan gereja Katolik mengatakan Bunda Maria itu misalnya, dia itu tetap perawan, baik sebelum maupun saat ataupun setelah. Sebelum melahirkan, saat melahirkan, dan setelah melahirkan. Maria perawan, sempre virgin, tetap perawan atau perawan abadi. Nah, sekarang saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana saya sebagai orang Katolik, kita orang Kristiani, menghayati Maria, menghormati Maria. Bagi kita orang Katolik, kalau bagi Muslim saja Maria menjadi istimewa, mestinya kita orang Katolik harus memperlakukan Maria lebih istimewa lagi, Bapak Ibu saudara-saudari. Kehadiran Maria penting bagi kita orang Kristiani, secara khusus bagi kaum Katolik. Maria punya peran penting dalam sejarah keselamatan manusia. Itu sudah dinubuatkan, diramalkan dalam Perjanjian Lama. Maka dalam Perjanjian Lama tadi saya sudah singgung, kehadiran Maria itu sudah ada, sudah muncul. Hanya tidak disebutkan nama Maria dalam Perjanjian Lama, tapi kadang-kadang memakai kata wanita. Misalnya dalam Kejadian bab 3 ayat 15, Yesaya bab 7 ayat 14, dalam Mika, dalam Yoel, dan secara eksplisit muncul dalam beberapa teks dalam Perjanjian Baru. Bab Lukas 1:26-38 yang sangat terkenal itu, Yohanes bab 19, atau Galatia bab 4 dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Galatia, atau Wahyu dalam kitab Wahyu bab 12. Jadi Maria punya peran yang sangat penting dalam sejarah keselamatan manusia. Mengapa sangat penting Bapak Ibu Saudara-saudari? Karena melalui dia Allah menjumpai saya. Melalui dia Allah datang menjumpai dunia, menjumpai manusia, dan tinggal bersamanya. Hanya sayang sekali Bapak Ibu Saudara-saudari, saudara-saudari kita umat Protestan, mereka kurang bahkan tidak mengakui peran dan keunggulan Maria sebagai jalan menuju Allah. Alasan sederhananya apa Bapak Ibu? Karena Maria itu manusia biasa seperti Bapak Ibu dan saya. Oleh karena itu dia tidak punya peran unggul. Dia sama seperti manusia atau wanita yang lain. Oleh karena itu dikatakan kehadiran Bunda Maria bagi mereka tidak penting. Yang penting Yesus. Karena yang menyelamatkan itu Yesus, bukan Maria. Betul saudara-saudari. Yesus yang menyelamatkan. Tetapi tanpa Maria, bagaimana Yesus datang hadir di tengah-tengah kita? Maka kadang-kala saya mengatakan demikian. Kalau orang mengatakan bahwa dia menghormati Yesus, dia menyembah Yesus, tetapi mengabaikan Maria, sama saja dengan dia mengatakan hal yang sebaliknya. Dia membohongi imannya kepada Kristus. Karena dia menyangkal Maria ibunya. Mengapa kaum Protestan tidak mengakui peran dan keunggulan Maria? Karena ada satu hal lain yang sangat mendasar bagi teologi gereja Protestan. Mereka hanya mengakui 3 kebenaran iman, yakni sola fide, hanya iman, sola scriptura, hanya kitab suci, dan sola gratia, hanya rahmat. Jadi di luar ketiga hal ini tidak ada kebenaran selain ketiga hal ini. Jadi kalau di dalam kitab suci tidak dikatakan tentang ini dan itu, maka bukan merupakan kebenaran iman. Seringkali mereka mengatakan Maria itu tidak pantas dihormati karena kitab suci, justru sebaliknya mengajak kita untuk pergi dan menyembah Tuhan, menyembah Yesus Kristus, karena mereka justru berpegang pada kebenaran kata-kata secara literal dalam ayat-ayat, dalam teks-teks kitab. Tapi bagi kita orang Katolik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita tidak hanya memiliki kitab suci, tetapi selain itu kita punya tradisi apostolik, tradisi para rasul yang diwariskan dari turun-temurun. Nah, tradisi inilah yang dihidupkan gereja. Dan selain itu ada ajaran resmi gereja, ada magisterium. Inilah yang membuat kebenaran iman itu tidak hanya bergantung pada kitab suci saja. Kalau di dalam kitab suci tidak dikatakan, kita masih bisa melihat dalam tradisi para rasul.
dan itu kemudian diperjelas dalam ajaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika orang Katolik, saya, Bapak dan Ibu dan saudara-saudari pergi kita menghormati Maria. Lihat gambar di sebelah kanan ini prosesi Bunda Maria, perarakan patung Bunda Maria yang sangat terkenal. Ya, mungkin ada yang sudah pernah ikut di Kota Larantuka terhadap Maria Tuan Ma, Mater Dolorosa yang sangat terkenal. Lihat, ketika orang Katolik menghormati Maria, misalnya dengan membawa patungnya berarah keliling sebuah tempat atau kota atau wilayah, atau berdoa rosario, atau pergi bersiarah ke Gua Maria dan seterusnya, atau cukup meletakkan sekumpul mawar atau bunga menghias patung, lalu di bawahnya itu dengan menatakan beberapa karangan bunga yang indah, atau menyalakan lilin di bawah patung Bunda Maria. Nah, ketika Anda dan saya melakukan hal-hal seperti ini, sebetulnya saya dan Anda, kita menghormati Yesus yang memberikan keistimewaan pada Maria. Kalau demikian, Bapak Ibu saudara-saudari, maka penghormatan kepada Maria pada gilirannya nanti akan dipersembahkannya. Maria akan mempersembahkan penghormatan kita itu kepada Tuhan, kepada Allah. Nah, Gereja Katolik mengakui dan menghormati Maria sebagai pribadi yang penting dan punya peran yang sangat besar dalam sejarah. Tadi sudah saya singgung. Dan karena memang Bunda Maria sudah dinubuatkan sejak dahulu kala dalam perjanjian lama. Maka dalam konteks ini, Maria diramalkan, dinubuatkan menjadi seorang wanita yang pantas mendapat sebuah penghormatan yang istimewa. Dan Gereja Katolik sudah menaruh penghargaan dan penghormatannya yang sangat mendalam kepada Ibu Maria. Dalam beberapa dokumen resmi gereja, itu berbicara secara kuat, menyinggung tentang peran dan kedudukan Maria di dalam sejarah keselamatan umat manusia. Saya sebut saja, misalnya dalam Signum Magnum, tanda-tanda besar, dalam Lumen Gentium, terang para bangsa, dalam Marialis Cultus, tentang bagaimana menghormati Maria, dalam Redemptoris Mater, Ibunda Sang Penebus, dalam Rosarium Virginis Mariae, bagaimana berdoa rosario dan seterusnya. Itu berbicara secara kuat tentang figur Maria dan penghormatan yang perlu, yang pantas kita berikan kepada Ibunda kita, Bunda Maria. Maka kehadiran Bunda Maria dalam hidup beriman kita sebagai orang Kristiani itu merupakan sebuah kondisi yang mutlak perlu, Bapak Ibu saudara-saudari, bukan sampingan. Jadi sebuah absolutely conditio sine qua non. Jadi tidak bisa tidak. Jadi kehadiran Maria menjadi sesuatu yang mutlak dalam hidup kita Kristiani dalam gereja. Ketika kita gereja hendak berbicara dan merefleksikan siapakah Yesus Kristus dalam sejarah. Maria itu hadir menjadi seorang ibu yang dicintai oleh siapa saja. Tidak hanya kita orang Katolik, ya, umat Muslim juga mencintai Maria. Maria di satu sisi memang secara biologis dia melahirkan Yesus putranya. Tapi secara spiritual, secara rohani, dia telah menjadi ibumu, dia telah menjadi ibu saya, dia telah menjadi ibu kita umat beriman Kristen. Dan ini sudah diakui, kebenaran ini diakui oleh Paus ke-6 dalam eksortasi apostoliknya, anjuran apostoliknya, Marialis Cultus, dalam artikel 21, dia menamakan Bunda Maria sebagai Singulis Christianis Pietatis Magistra atau Maestra Divinitas Spirituale, guru rohani, ibu spiritual setiap kaum umat Kristiani. Maka peran Maria dalam gereja itu unik dan tak tergantikan, dan menjadi seorang tokoh yang penting setelah Yesus Kristus dalam konteks sejarah keselamatan umat manusia. Karena kita berbicara semua ini karena tujuan hidup kita itu nanti hidup di dunia ini adalah sebuah pengembaraan, sebuah ziarah, sebuah perjalanan menuju
menuju hidup yang sesungguhnya. Nah, hidup yang sesungguhnya itu ada di sana. Dan kita mengarahkan pandangan kepada hidup yang nanti. Dan Maria menjadi bunda menemani perjalanan kita menuju Allah yang memanggil dan akan mengumpulkan kita dalam dan melalui Bunda Maria. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau berkaca pada apa yang diimani oleh gereja, lalu diverifikasi secara historis, maka pertanyaan tentang siapa Maria, maka akan dengan mudah kita jawab. Bunda Maria, Ibu Yesus secara biologis, tapi Bunda Gereja, Bunda kaum beriman Kristiani, sosok setelah Yesus yang paling sering dikenal dalam kekristenan dan dalam sejarah hidup manusia. Ada seorang sosiolog Amerika namanya Andrew Weil mengafirmasi bahwa Maria adalah representasi simbol budaya yang lebih berpengaruh dan sangat terkenal di 2000 tahun terakhir. Meski demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, hampir pada milenium pertama ada seorang sosok namanya Bernardo Chiaravale, Santo Bernardus dari Clairvaux, menamakan Bunda Tua atau menamakan Maria sebagai La Fare di tutti secoli, sosok yang penting di segala zaman. Nah, kesan seperti ini sebetulnya sudah melekat kuat dalam diri umat beriman, dalam diri kita. Dan setiap orang beriman Kristiani sangat mengamini dan merasakan bahwa Bunda Maria itu begitu dekat dan sangat terlibat, aktif bukan pasif, sangat aktif, sangat terlibat dan dekat dalam hidup kita umat beriman Kristen. Hanya orang yang punya pengalaman, yang memiliki keyakinan demikian, akan bisa mengatakan bahwa Maria adalah ibunya yang sangat dekat. Pada bagian ini, pada bagian terakhir, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana kita meletakkan bakti devosi kita kepada Maria. Bakti kepada Maria adalah jalan menuju persatuan yang mesra dan penuh dengan. Minggu lalu saya menyinggung banyak tentang Santo Montfort. Sekarang saya menyinggung sedikit lagi tentang beberapa bagian ajaran yang mungkin bisa membantu Bapak Ibu untuk menghayati. Dia mengatakan demikian. Santo Montfort mengatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi anak Allah tanpa menjadi seorang dari putra-putri. Saya ulangi. Tidak ada seorang pun yang dapat menjadi anak Allah tanpa menjadi seorang dari putra-putri Maria. Dalam sebuah bukunya yang juga terkenal, Cinta Sang Kebijaksanaan Abadi, yang berbicara banyak tentang Yesus Kristus, di situ Santo Montfort mengatakan begini, percuma kita puas dengan pemikiran bahwa kita adalah anak Allah dan murid kebijaksanaan kalau kita bukan anak Maria. Percuma, saya ulangi, percuma kita puas dengan pemikiran bahwa kita adalah anak Allah dan murid kebijaksanaan kalau kita bukan anak Maria. Atau dalam rumusan lain, misalnya dikatakan, dia mengatakan, tak ada seorang pun yang menjadi orang pilihan, dalam tanda kurung sebagai putra-putri Allah, tanpa memiliki bakti atau devosi kepada Maria. Dan menurut beliau, menurut Santo Montfort, bakti atau devosi kepada Maria merupakan bakti yang paling sempurna dan paling menyucikan Bapak Ibu Saudara-saudari. Mengapa dikatakan demikian? Karena Bunda Maria adalah makhluk yang paling suci, sosok yang paling murni. Dia dikatakan oleh sebagai Maria Santissima Madre, Maria Senza Macchia, Maria Pura, Immaculata. Itu semua adalah julukan-julukan yang mengatakan bahwa Maria memang suci murni sudah sejak. Nah, kalau saya sebagai orang Katolik, kalau Bapak Ibu Saudara-saudari sebagai orang Katolik, kita orang Kristiani, punya bakti atau devosi atau penghormatan kepada Maria, maka sebetulnya Anda dan saya, kita sedang berada di sebuah jalan yang benar, dan jalan ini adalah jalan yang menguduskan dan menyucikan. Lihat berapa banyak orang pergi ziarah ke gua-gua Maria, berdoa dengan melalui memohon pertolongan Bunda Maria dan seterusnya. Tak terhitung Bapak Ibu. Kenyataan bahwa Bunda Maria adalah seorang putri Bapa yang bijaksana dan murid yang setia
juga dimohonkan oleh Santo Montfort pada doa akhir dari doa pembaktian diri. Minggu lalu saya singgung banyak tentang pembaktian diri. Di dalam doa ini Santo Montfort menulis demikian. Saya membacanya. Ya perawan yang setia, jadikanlah aku dalam segala-galanya seorang murid, pengikut dan hamba sempurna kebijaksanaan yang menjelma, Yesus Kristus putramu, supaya dengan bantuanmu dan dengan mengikuti teladanmu, pada suatu hari aku akan mencapai kedewasaan penuh Yesus Kristus di sini, di dunia, dan dalam kemuliaan surgawi. Luar biasa doa ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, dalam hal ini, bagi saya, Santo Montfort adalah seorang instruktur yang handal dalam melatih, dalam arti begini, mendidik, membimbing kita orang Kristen, orang Kristiani, agar menjadi murid-murid sejati dari Yesus Kristus dan Bunda Maria. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, ini merupakan jalan yang bisa membantu kita dengan devosi yang kita jalankan selama ini. Mungkin selama bulan Rosario ini, Bapak dan Mama, saudara-saudari, kakak, adik, itu rajin berdoa Rosario. Ingatlah, ini adalah jalan yang baik, jalan yang luhur untuk bisa mencapai kesempurnaan hidup dengan Kristus, dan kita memilih Maria sebagai jalan menuju untuk berjumpa dengan. Ini adalah gambaran bagaimana kita juga adalah orang-orang atau murid Yesus Kristus yang sejati. Seperti para rasul, mereka adalah orang-orang yang mau meniru teladan hidup sang guru mereka, guru sejati, yakni Yesus Kristus. Lalu apa yang mereka teladani? Para rasul meneladani ini, kemiskinan, kerendahan hati, dan menghayati arti penghinaan dari dunia, serta meneladani kasih Allah dalam hidup. Maka para rasul menurut Santo Montfort adalah orang-orang yang memiliki pedang bermata dua dari firman Allah, yang ditaruh di mulut mereka dan memanggul salib yang berdarah di pundak mereka. Dengan gambaran ini, maka apa yang disebut dengan pengikut Maria yang sejati identik dengan murid Yesus yang ikut ambil bagian dalam penderitaannya. Maka dalam konteks ini tanpa ragu, Santo Montfort menunjukkan dua model hidup yang terkait satu sama lain. Yakni seorang penghormat Maria yang sejati di satu pihak, dan seorang murid Yesus Kristus yang sejati. Dan melalui bakti devosi yang dia ajarkan, Anda dan saya, setiap orang Kristiani, kita dihantar untuk menyelami arti cinta kasih saya kepada orang lain, kepada orang tua, kepada sesama, kepada keluarga, kepada musuh, dan menunjukkan kepada mereka bahwa itulah arti sejati menjadi murid Kristus. Dalam bukunya Bakti yang Sejati kepada Maria, dia mengatakan demikian. Sebuah pertimbangan lain yang mendorong kita untuk menghayati bentuk bakti yang konkret ini adalah amal kasih yang akan diterima oleh sesama kita. Karena dengan bentuk bakti ini, kita melaksanakan dengan cara yang sangat baik cinta kasih terhadap sesama. Karena kita memberi melalui tangan Bunda Maria segala milik yang sangat bernilai bagi diri kita sendiri, yaitu nilai pelunasan dan nilai pahala dari segala karya amal kita, tanpa mengecualikan pikiran baik yang terkecil dan penderitaan yang paling ringan. Nah, gambaran yang ideal tentang kemuridan pada Santo Montfort tadi sebetulnya menunjuk juga pada teks Yohanes bab 19 ayat 26 sampai 20. Ibu, inilah anakmu. Nah, inilah ibumu. Itulah yang dikatakan Yesus di atas kayu salib kepada Maria dan kepada murid yang dikasih kepada Yohanes. Nah, dan menurut Santo Montfort, murid inilah murid yang dikasih Yesus yang dimaksud, yakni Yohanes. Murid inilah yang mewakili semua murid yang lain, mewakili Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mewakili gereja, mewakili kita. Maka kita semua menjadi murid perawan Maria. Santo Montfort dengan sangat indah yang mengatakan demikian. Oh, betapa bahagianya manusia yang telah menyerahkan dan mempercayakan diri kepada Maria dalam segalanya dan untuk segalanya, serta menenggelamkan diri di dalam dia. Dia menjadi milik Maria seutuhnya, dan Maria menjadi milik dia seutuhnya. Dengan berani dia boleh mengulangi kata-kata Daud.
inilah yang kuperoleh. Maria diciptakan untuk, atau kata-kata murid yang dikasih, aku telah menerima diri di dalam rumahku, atau dengan menggunakan kata-kata Yesus Kristus, segala milikku adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku. Maka bagi Santo Montfort, semua murid Kristiani yang dipercayakan pada bimbingan Maria akan menerima sebuah keyakinan yang penuh pada Allah dan pada diri mereka sendiri. Maka bagi Santo Montfort dia mengatakan demikian. Dia melihat bahwa orang atau mereka, siapapun yang mendekati Yesus Kristus, itu kemudian tidak lagi berdasarkan kekuatan sendiri, melainkan selalu dan melalui Bunda yang baik hati itu. Siapa itu dia? Maria. Maria. Jadi saya sekarang kalau belajar ingin mendekati Yesus, saya punya sarana jalan, Maria. Jadi saya tidak mau mendekati Kristus dengan kekuatan saya sendiri, berdasarkan kekuatan saya sendiri, tapi saya ingin memakai Maria, menggunakan Maria untuk sampai kepada Kristus. Keyakinan penuh ini pun diperoleh karena Bunda Maria sendirilah yang akan membiarkan orang-orang Kristiani mengambil bagian dalam keutamaan-utamanya, kesederhanaannya, kerendahan hatinya, kelemah lembutannya, kesetiaannya, ketaatannya, kemurniannya, dan mendandani mereka, meriasi umat-umat Kristiani, membingkai mereka semua dengan pahala-pahala dan kebajikan-kebajikan. Santo Montfort dia mengatakan demikian. Anda telah menyerahkan kepadanya seluruh pahala, rahmat, dan balas jasa Anda, agar dia dapat menggunakannya sesuai kehendak hatinya. Maka Anda juga akan dapat berkata kepada Allah dengan penuh kepercayaan, aku ini Maria hamba, terjadilah padaku menurut. Jadi kita semua bisa mengatakan, kami ini Maria-Maria yang lain, hambamu, terjadilah padaku menurut perkataan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, panggilan hidup yang demikian itu adalah menjadi sebuah pilihan hidup manusia Kristiani. Maka setiap orang yang masih mau menyebut dirinya sebagai murid Yesus yang sejati dan bundanya, dia diajak, diundang untuk memiliki hal-hal seperti itu. Maka di tengah gaya hidup dunia modern yang terus-menerus dibanjiri oleh berbagai macam tawaran dan kenikmatan hidup, kita semua ditantang untuk menyatakan dan membarui hidup kita secara baik. Ketika dunia kita lebih menekankan individualisme, menekankan pencarian jati diri yang palsu, yang semu dan dangkal, melalui perkembangan zaman, situ ada semacam kekosongan hidup yang perlu diisi dan dibaharui. Maka dalam konteks ini, ajaran Maria Santo Montfort dapat membantu saya, kita orang Kristiani, untuk terus-menerus membentuk diri sebagai seorang anak yang taat dan setia pada Allah dan Bundanya. Maka pertanyaannya, sejauh mana sampai dengan saat ini kita orang Kristiani cukup setia kepada Kristus dan Maria? Bagian terakhir, kalau saya mau menjadi Kristiani, berarti saya harus menjadi Maria. Menjadi Kristiani yang berjiwa Maria. Paus ke-6 dalam kunjungannya, tadi saya singgung, di kota Cagliari, Italia, pada tahun 1970, 24 April, dia mengatakan demikian. Se vogliamo essere cristiani, dobbiamo essere mariani. Cioè, dobbiamo riconoscere il rapporto essenziale, vitale, provvidenziale che unisce la Madonna a Gesù e che apre a noi la via che a lui conduce. Jadi, dia mengatakan, kalau kita ingin menjadi Kristiani, maka kita harus menjadi Maria, yaitu kita mesti mengenal hubungan esensial, hubungan vital dan terpelihara yang menyatukan Maria dengan Yesus dan membuka jalan yang menuntun kita menuju kepadanya. Kalau demikian, maka ajakan Santo Montfort tadi untuk membaktikan diri kepada Yesus melalui tangan Bunda Maria itu menjadi ajakan yang berharga bagi kita, umat Kristiani. Dan ini adalah undangan untuk menjadikan cara berpikir saya, cara bertindak saya, cara merasa saya, cara berperilaku saya dalam hidup sehari-hari seperti Maria. Berjiwa Maria, itu yang akan membuka jalan menuju persatuan yang lebih sempurna dengan Yesus.
Oleh karena itu, kekristenan kita tidak hanya ditentukan oleh keberhasilan saya membangun ini, melakukan karya kerasulan besar di lingkungan, di paroki, di masyarakat, dan seterusnya. Makna hidup saya sebagai orang Kristiani tidak hanya ditentukan oleh ketakapan saya dalam menguasai, memahami suatu hal, atau melaksanakan suatu karya pelayanan yang hebat, menjadi guru, dokter, perawat, petani, nelayan, imam, biarawati, menjadi legioner, anggota dari suatu persekutuan doa tertentu, dan sebagainya. Makna hidup saya sebagai murid Kristus mestinya harus diimbangi pula dengan kemampuan menghayati jati diriku sebagai orang Kristiani yang marial di dalam keseluruhan hidup dan panggilan yang otentik dan khas. Bahkan keberadaan saya sebagai umat Kristiani mesti selalu dihayati juga dalam persatuan erat dengan Bunda Maria. Karena Maria menjadi model, menjadi teladan, penyucian, pengudusan diri kita kepada. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terakhir, sebagai umat Katolik, saya merasa bangga. Bangga dengan iman saya akan Kristus dan Maria ibunya. Karena Maria membantu saya mengenal Kristus lebih dekat. Karena dengan Maria saya merasa aman di dalam Kristus. Karena di dalam Maria saya berjumpa dan menemukan harta kekayaan yang tak terkira, yakni Yesus Kristus yang kebijaksanaan yang menjelma datang tinggal dan menemani hidup kita. Panggilan ini hendaknya juga ada dalam panggilan hidup berkeluarga, juga dalam hidup membiara. Apapun kita dipanggil untuk menjadi Kristen yang baik, orang Katolik yang baik, yang memiliki semangat dan jiwa seperti Bunda Maria. Sekian Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin terlalu banyak yang saya sebutkan, tapi apapun yang mau saya katakan, hari ini saya mengajakmu untuk belajar banyak sebagai orang Kristiani, orang Katolik yang memiliki sosok figur yang luar biasa, Maria, yang membawa kita semakin hari mengenal Kristus secara lebih dekat dan lebih mendalam. Per Maria Yesus. Lalu Maria, kita semua menuju. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Fidel, atas pengajaran yang sangat indah pada malam hari ini. Kita bersyukur sebagai umat Katolik, kita memiliki ibu rohani yang akan mengantar kita menuju Yesus sendiri.